pertama kita buat new project baru, new project ya, untuk project baru kita. Kemudian kita beri namanya kalkulator. Kita simpan, kemudian kita open, finish. Ini adalah halaman dari main class kalkulator Java. Berikutnya kita buat sebuah form dengan tipe JFrame form untuk membuat nama kelas dari project yang kita buat. My calculator. Oke, jadi nama form kita nanti adalah My calculator. Kemudian finish. Kira-kira ini besar untuk desain formnya. Kita desain berpanel, sesuaikan. Kita setting layoutnya absolute. Kita tambahkan text fill. Text fill ini untuk preview ya, hasil dari tombol yang kita klik. Misalkan tombol 1, 2, 3. Di sini nanti previewnya. Kita setting fontnya sesuai selera ya. Oke. Kemudian biasanya kalkulator itu dia berada di kanan, rata kanan. Maka kita atur horizontal alignment-nya right. Oke, horizontalnya right. Kita beri namanya txt hasil. Txt hasil ya. Setelah itu kita buat tombol, beberapa tombol yang kita butuhkan untuk event kliknya. Kita usahakan bisa dibagi 4 ya. Kemudian kita atur font dari tombolnya bold 18. Oke. Copy paste ke bawah. Oke. Kemudian yang 2 ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita copy 1. Ini untuk hapus. Ini untuk clear. Kurang 1 ya. Hapus, ini clear. Ini tambah. Kemudian ini titik. Ini 0 ya. Kemudian ini sama dengan ini angka 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 kali kurang kemudian terakhir ini adalah bagi. Oke. Ini kita kosongkan saja ya, kita buang aja teksnya. Jadi kira-kira seperti ini desain dari kalkulator kita.
Oke, kita tes 1 2 3 4 5. Mungkin untuk fontnya terlalu kecil ya, kita tambah fontnya, ukurannya kita kasih dia 24. Kita tes 1 2 3 4. Oke ya. Kemudian untuk tombolnya ini kita ganti namanya, atau nggak usah ya. Jadi bagaimana caranya ketika si user mengklik angka 0 ini, misalkan di sini ya, angka 0, maka nanti akan keluar angka 0 di sini. Caranya double klik angka 0 ini, kemudian lihat di mana kursornya berkedip. Kita hapus. Kita akan menampilkan datanya, nilainya ke dalam JTextFile 1. Jadi di sini ketikkan JTextFile 1 titik set text kutip 0. Ini cara yang pertama. Sekarang kita jalankan Shift F6, angka 0. Kalau kita klik angka 2, bagaimana caranya supaya kita klik angka 0 terus, maka dia akan bertambah. Jadi kita tinggal tambahkan JText plus 1 titik getText ditambah 0. Sekarang kita jalankan lagi 0 0 0 0 0. Jadi dia bisa bertambah. Dan begitu cara untuk tombol ini seterusnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tambah, kurang, kali, bagi juga seperti itu. Sekarang kita buat untuk tombol clear. Double klik tombol clear. Kemudian kita kosongkan teksnya. JTextFile 1 titik set text string ya. Ini untuk membersihkan angka. Sekarang kita jalankan lagi. Ketik 0 0 0 0 clear. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tombol angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan juga tambah, kurang, kali, bagi, titik ya. Ini caranya sama seperti yang tadi. Di sini kita berikan titik, kemudian satu, dua, tiga, 4, 5 6, 7, 8, 9,
9, kemudian kurang kali bintang ya, kemudian bagi oke. Jadi untuk tombol ini semuanya telah kita buatkan. Semadengan sama tombol hapus itu nanti ya. Tambah tambah belum ya, kemudian tambah. Oke, sekarang kita jalankan Shift F6, 1 ditambah 2 dikurang 3 dikali 4 dibagi 10. Kemudian kita clear. Berikutnya bagaimana kita ketika klik tombol masing-masing ini, kita akan hapus satu-satu. Misalkan kita hapus angka 2, klik tombol hapus, maka angka 2-nya akan hilang. Kita klik hapus lagi, angka 3-nya akan hilang. Jadi kita mencoba untuk menghapus satu persatu angka ya dengan tombol hapus ini. Oke, di close. Kemudian silakan kita double klik untuk tombol hapusnya. Kita kosongkan. Di sini kita membutuhkan 3 variabel. Pertama kita akan hitung dulu berapa panjang dari teks yang ada di dalam teks input, kemudian nomornya untuk pengurangannya ya. Jadi tipe datanya variabelnya nanti adalah length, number sama store untuk pengurangannya. Pertama kita deklarasikan in panjangnya. Panjang ini kita ambil dari JTextField length. JTextField 1 titik getText titik lengthnya. Nah, ini untuk panjangnya. Kemudian yang kedua untuk number, pengecekannya ya. JTextField 1 titik getText titik length dikurang 1 ya. Ini untuk penghapusan datanya. Yang ketiga variabelnya kita buat dengan tipe data string store sama dengan kalau dia kita nggak berikan defaultnya, cukup ditutup dengan titik koma aja. Tapi kalau misalkan kita isi nilai defaultnya, kalau string itu kan kosong seperti ini, ini boleh kita kosongkan aja ya, langsung titik koma. Kemudian baru kita lakukan proses pengecekan dengan perintah if, apakah lengthnya itu besar dari 0 atau tidak. If length besar dari 0, ya gini ya, apakah teksnya itu ada isinya. Ketika ada isinya berarti baru bisa angkanya dikurangkan, tapi kalau tidak ada isinya maka tidak bisa kita kurangkan ya. Kemudian kita panggil string builder. String builder back ya, sama dengan ini kita pemanggilan kelas string builder dimana kita ambil dari JTextField 1.getText. Langkah berikutnya adalah untuk proses penghapusan. Maka dari objek yang kita buat ini back, kita panggil apa fungsi yang ada di dalam string builder. Dengan perintah back itu ada fungsi delete.
delete karakter ya, delete char. Karakternya kita ambil dari mana? Kita ambil dari nomor yang kita kurangin tadi, number. Jadi kita ambil dari variable number. Kemudian kita kembalikan teks yang tidak dihapus. Berarti yang kita hapus satu, kita masukkan ke dalam delete karakter, kemudian kita restore. Kita kembalikan teksnya itu ke dalam JTextFill tadi, supaya mengembalikan teks yang tidak dihapus. Set text store. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita lupa satu, untuk menjadikan ini ke string, karena ini nilainya number integer ya, maka kita kembalikan ke string dengan perintah store sama dengan back to string, supaya JTextFill 1 bisa menampung nilainya. Kita harus kembalikan dengan tipe data string, harus dijadikan string. Kita simpan, kemudian kita tes, jalankan. 0, 1, 2, 3, kita hapus satu-satu. Nah, seperti ini ya. Ketika teksnya kosong, kita klik tombol hapus, maka dia tidak berfungsi. Karena apa? Karena di dalam logikanya kita mencek apakah panjang dari teks yang ada di dalam ini lebih dari 0, artinya ada teks di dalamnya, tapi kalau kosong berarti itu kurang dari 0. Maka baru fungsi ini akan jalan. Terakhir kita baru masukkan perintah untuk menampilkan hasil dari penjumlahan atau aritmatika dari kalkulator ini. Misalkan 1 ditambah 2 sama dengan, misalkan itu kita tampilkan hasilnya. Oke, kita lanjut untuk tombol sama dengan ya. Silakan saudara double klik tombol sama dengan. Perhatikan kursornya di mana dia berkedip, maka codingnya kita masukkan di sana. Khusus untuk fungsi dari tombol sama dengan ini, sebelum kita mulai masukkan coding di sini, ini sebenarnya simpel aja di sini scriptnya. Maka kita buatkan dulu sebuah fungsi. Ya. Untuk fungsi itu mungkin kita buat di bagian bawah aja lah. Apa isi dari script fungsi tersebut? Scriptnya untuk mengkalkulasikan hasil dari angka yang kita masukkan di sini. Kita juga butuh beberapa variabel. Pertama kita butuh variabel double, tipe data double ya, untuk nomor, kemudian jawabannya answer ya, kemudian calculation, baru kita buat sebuah fungsi tampilkan hasil. Oke. Sekarang kita beri aksesnya privat aja, privat void tampilkan hasil. Di sini kita berikan pilihan menggunakan logika switch case ya, switch. Kemudian apa yang kita switch yaitu calculation. Maksudnya tipenya apakah dia tambah, kurang, bagi, kali ya. Calculation, kemudian kita case misalkan 1. Maka apa answernya? Jawabannya sama dengan, misalkan 1 untuk tambah. Jadi 1 tambah double per C double
kita ambil dari teks T1, jtextfile1 ya, jtextfile1 titik gettext, kemudian tutup sama dengan, kita kembalikan nilai hasilnya. Untuk hasil penjumlahannya dari variabel answer ini, number kita ambil dari jtextfile1, kita kembalikan. Jadi kita mengisi set text. Kita kembalikan lagi nilai dari tipe data double ke dalam string, karena dia tidak bisa menangkap data selain dari string. ANS ya, answernya. Kemudian kita break. Dan begitu langkah seterusnya. Jadi kita copy paste aja nih. Jadi berapa banyak? Kalau case-nya 2, misalkan untuk 2 ini kita ambil kurang ya. 2 ini misalkan kita untuk kurang. Kemudian untuk 3 ini untuk kali, kemudian 4 untuk bagi. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang untuk fungsi ini telah selesai, maka kita klik tombol sama dengan, kita masukkan script yang tadi. Apa nama fungsinya tadi? Tampilkan hasil. Tampilkan hasil ya. Sekarang kita jalankan. 1 ditambah 1 sama dengan, kenapa dia nggak jalan? Karena belum ada case-nya itu kita masukkan. Sekarang kita akan berikan, setelah berikan nilai ya di dalam variable calculation. Calculation ini nanti yang akan ditangkap oleh suite-nya. Kemudian calculation ini masih nilainya tidak ada, kita inisialkan. Maka untuk menginisialkan nilai dari variable calculation ini kita copy, misalkan ya, untuk tambah tadi case nya 1, untuk kurang 2, untuk kali 3, untuk bagi 4. Jadi kalau tambah, ketika diklik tombol tambah, kita berikan nilai dari calculation ini adalah 1. Jadi kita klik tambah, ini 1, calculationnya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk kurang, calculationnya sama dengan 2. Kemudian untuk kali, calculationnya sama dengan 3. Bagi ya. Nah, ini dia. Bagi calculationnya sama dengan 4. Sekarang kita jalankan. 1 ditambah 1 sama dengan calculation 2, 4 untuk tambah. Kemudian masing-masing ini tombol ini kita belum mengisikan untuk variable numbernya ya. Untuk number kita tambahkan
6 sama dengan double titik parse double j text field titik get text. Kita copy paste scriptnya ke bawah semuanya. Bagi, kurang, tambah, kita cek, kali belum ya, kali. Oke, sekarang kita jalankan lagi untuk hasilnya. Kita lihat apakah benar atau salah codingnya. Shift F6, 1 ditambah 2 sama dengan, perhatikan di bawah ya, dia ada error for input string. Jadi string 1 ditambah, jadi dia nggak bisa ya, dengan angka karakter tambah ini dia menjadi error karena ada tambah. Jadi caranya nanti ketika kita klik 1, kita mau menambahkan 2, hilang satunya, kemudian diganti dengan angka 2, setelah sama dengan baru hasilnya di sini 3. Jadi ini kita rubah setiap tombol yang menampilkan tanda kurang, bagi, kemudian kali, itu kita hilangkan dulu. Jadi pertama tambah ini kita matikan dulu, kita hilangkan ya, atau kita hapus saja. Tambah, bagi, kali, ini kita buang aja. Kemudian setelah ini ya, kalau sudah kita buang, maka kita kurang satu lagi, kurang, kemudian kita jalankan lagi. Satu tambah 1 sama dengan, jadi 12 jadinya. Jadi salah caranya. 1 ditambah 2, harusnya ini kan 3, tapi kalau sama dengan 13. Kenapa? Karena angkanya ini dia sudah merekam menjadi 12 angka sebelumnya. Maka ketika diklik tombol tambah, misalkan untuk tambah, kita kosongkan lagi text fieldnya, jtext titik set text string ya. Nah, seperti ini. 4 ini juga. Jadi semua untuk tombol aritmatikanya saudara ganti dengan tambahkan dengan seperti ini. Bagi sudah, tambah sudah, kurang sudah, kali, tambahkan semuanya setiap aritmatika. Kemudian bagi sudah oke ya. Sekarang kita jalankan lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3, clear. 9 dikali 2 sama dengan 18 ya.